Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Anissa Putri, NPM 19144/2014. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Yogyakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengembangan Emosional Anak Usia Dini. Dalam video ini saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita yang saya punya ada dua. Yang pertama, Aku Sayang Adik. Yang kedua, Anak Beruang yang Mandiri. Yuk kita baca, let's go. Oke, yang pertama kita akan membaca Aku Sayang Adik. Yuk, baca. Hari ini Mama melahirkan seorang bayi mungil di rumah sakit. Itu artinya aku baru saja mempunyai seorang adik. Doni, mulai sekarang kamu dipanggil kakak oleh adikmu, kata papa kepadaku. Adik, ini kakak Doni datang. Ibu bicara kepada adik. Beberapa hari kemudian, Mama dan adik pulang ke rumah. Suasana rumah menjadi berubah. Pagi, sore, dan malam, adik selalu menangis. Rumahku jadi berisik sekali. Menyebalkan. Berisik. Oe, oe, oe. Sekarang Mama sibuk terus mengurus adik. Pagi-pagi Mama sudah mengajak adik ke taman. Menangis sedikit saja, Mama langsung menggendongnya. Menyebalkan. Mama pun sering berbelanja keperluan adik. Aku jadi cemburu kepada adikku. Aku pun kesal kepada Mama. Mama terlalu sibuk memperhatikan adik. Mama mulai melupakan aku. Selalu untuk adik. Doni, tolong ambilkan celana adik ya. Adik ngompol lagi, kata Mama. Tapi aku tidak mau mengambilkannya. Aku tidak peduli dengan adikku. Doni, mana celana adik? Kata Mama lagi. Doni! Aku tidak mau, Ma. Sayang, mengapa kamu tidak suka pada adik? Dulu Doni juga pernah jadi bayi seperti adik. Yuk, Mama perhatikan fotomu ketika bayi. Ajak Mama. Doni, nanti tahu bagaimana Mama merawatmu. Mama mengambil album fotoku. Kami duduk di tempat tidur dan melihat foto itu bersama-sama. Ternyata aku lucu sekali. Dulu, Mama juga sangat sibuk mengurus Doni, ujar Mama. Pagi-pagi, Mama sudah mengajak Doni ke taman. Doni harus dijemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari sangat baik untuk kesehatanmu. Setelah itu, Mama memandikan Doni. Selesai mandi, Mama menyuapi dan menjagamu sepanjang hari. Mama juga selalu membawamu ke dokter untuk memeriksa kesehatanmu. Dokter akan memeriksa kesehatanmu. Mama juga tidak boleh lupa memberikanmu imunisasi supaya badanmu kuat. Mama sering berbelanja keperluanmu. Keperluan bayi itu sangat banyak. Bayi sering mengompol, jadi harus mempunyai banyak pakaian ganti. Waktu Mama habis untuk mengurusmu. Dulu ketika bayi, kamu pun sering menangis. Bayi hanya bisa menangis karena belum bisa berbicara. Bila kamu menangis, Mama langsung menggendongmu dan membuatmu tenang kembali. Nah, sekarang Doni sudah tahu bagaimana repotnya Mama mengurusmu. Tapi Mama senang mengerjakannya karena Mama sayang sekali kepada Doni. Kata Mama. Sampai kapanpun Mama tetap sayang Doni. Rupanya aku dan adikku diperlakukan sama oleh Mama.
Kalau begitu, aku tidak boleh iri kepada adik. Malah aku harus sayang kepada adik. Karena ia masih kecil dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Adik juga belum bisa bicara dan berjalan. Ia hanya bisa menangis dan membuat mama sibuk. Tiba-tiba mama mendekati Doni. Rasa sayang mama akan bertambah besar kalau kamu bisa membantu mama merawat adik. Kata mama, mama tidak bisa mengerjakan sendiri semuanya. Nah, kalau Doni mau membantu mama, itu artinya Doni sayang kepada mama dan adik. Ya, pasti mama lelah sekali mengurus aku, kakak, dan adik yang belum bisa apa-apa. Baiklah, aku akan tunjukkan kalau aku bisa membantu mama. Pasti mama akan tambah sayang kepadaku. Sekarang, aku membantu mama menyiapkan baju dan celana buat adik. Aku juga menemani mama membawa adik ke rumah sakit, bantu mama menjaga adik dan ngajak adik bermain. Mama senang sekali melihat perubahan Doni. Wah, sekarang Doni sudah menjadi kakak yang hebat. Puji mama. Doni merasa senang sekali bisa menjadi kakak yang hebat. Mama pun tambah sayang dan perhatian kepadanya. Sekarang adik sudah bisa duduk. Papa mengajak aku dan adikku bernyanyi. Papa bermain gitar dan adik pun gembira. Ayah lucu sekali, adik begitu gembira. Aku pun tertawa geli melihat tingkah laku adik. Suasana rumah menjadi ramai. Papa terus bermain gitar. Cing 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 cing. Aku bermain kendang. Dung 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 dung. Mama bernyanyi dan adik menari. Semua bergembira. Kehadiran adik telah menambah keceriaan di rumah kami. Adik sudah bisa memegang bola. Ayo adik, lempar bolanya. Lempar bolanya, Dik, kataku. Tapi adik malah memukul-mukul bola itu sambil tertawa. Hahaha, adik memang lucu. Kadang-kadang ia tak mengerti perkataanku. Ternyata asik juga punya adik. Aku tidak sendirian lagi di rumah. Sekarang aku punya teman bermain di rumah. Teman yang masih kecil, lucu, dan menggemaskan. Aku jadi semakin sayang pada adik. Aku sering mengajak adik bermain, bernyanyi, dan menari. Adik juga tidak pelit kepadaku. Adik sering membagi biskuitnya kepadaku. Ternyata adik pun sayang kepadaku. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Doni dan adik bermain bersama. Dan mereka pun makan bersama. Nyam, 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 nyam. Kalau adik sudah besar nanti, aku akan baca buku dan bermain bersama. Kami pun bisa berjalan-jalan, bermain sepak bola, dan bersekolah bersama. Wah, pasti asik. Yang kedua, kita baca Anak Beruang yang Mandiri. Yuk baca. Di sebuah wilayah daerah kutub terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Bari. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Poli selalu membacakan cerita kisah perjuangan para beruang agar Bari bisa meneladaninya. Ini Bari, ini Ibu Poli. Suatu pagi, Bari diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dan dalam perjalanan, bertemu dengan Paman Bore, tetangga mereka. Hai Paman Bore, apa kabar? Paman, apa yang Paman bawa? Sapa Bari. Ini ikan salmon yang sudah diawetkan Bari. Rasanya sangat enak. Apa kamu mau? Bari pun di sini menjilati ikan salmon yang dalam kaleng. Sangat enak, batin Bari. Setelah sampai di laut,
Mereka langsung menyeburkan diri. "Bari, ayo sini kita berenang," ajak Ibu Poli. Tapi Bari menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Terlihat muka murung di muka Bari. Tidak mau, Ibu. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya lalu naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Perutku belum kenyang, Ibu. Aku masih ingin makan." Bari mengekangi perutnya terus. "Perutku belum kenyang, Ibu. Aku masih ingin makan." Sementara itu, dari kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Poli meloncat dan menerkam kepala anjing laut itu. Melihat Ibu Poli mendapatkan buruannya, Bari bersorak kegirangan. "Yeay! Yeay! Ibu mendapatkan buruan lagi! Yeay!" Pagi itu, ketika bangun tidur, Bari tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar goa dan mencari ibunya. Bari terus berteriak mencari ibunya. "Ibu! Ibu! Di mana Ibu?" Ia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sampingnya di laut, ia tidak menemukan ibunya. Bari menangis di atas bukit. Setelah itu, mendadak ia dikejutkan oleh lemparan bola satu. Buk! Mengenai kepalanya. Bari menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Bari yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon. Lalu ia meloncat dan menyebutnya "Piur!" Bari terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam, melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air lalu menikmati hasil buruannya. Ham, 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 ham. Pagi itu, Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibu. Bari terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut, dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu terus terdengar. Bari mengira itu ibunya. Sambil berlari, ia mengejarnya, dan tanpa sadar, ia menabrak Brok! Jatuh. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Bari menghampiri beruang tersebut. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Beruang itu menyahut pelan. "Jangan berisik, ada mangsa yang sedang mendekat ke arah kita." Ia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka. Meskipun pelan, tapi pasti. "Ayo Dani, terkam dia!" teriak Bari. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Bari langsung ikut memburu si anjing laut. Bari berhasil menggigit bokongnya, dan Dani menggigit kepalanya. Dengan lahap, Dani dan Bari menikmati hasil buruan mereka. Ham, ham, ham. Kedua beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Bari membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Ia pun membantunya. Bari segera membuat rumah tak jauh dari rumah Dani, karena kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri-sendiri. Tak jauh dari rumah Bari, Bu Poli tampak tersenyum bangga.
Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Kini, ibu yakin kamu benar-benar hidup mandiri. Bari pun bahagia dengan Dani saat mereka bermain. Ibu Polly pun merasa bahagia karena Dani sudah bisa hidup mandiri. Yeay! Jadi itu cerita untuk mengembangkan emosional anak usia dini. Nah, itu saja cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!